Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pertemuan kali ini yang keempat, ketiga yang keempat kita masih diberi kesehatan. Selanjutnya anak-anak kita pelajari baik-baik untuk materi yang keempat ini. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang persilangan monohibrid, kemudian persilangan dihibrid. Nah, ini yang ketiga atau yang keempat itu materinya tentang sifat-sifat pewarisan sifat-sifat seperti golongan darah, seperti kelainan-kelainan yang bersifat menurun, bagaimanakah proses penurunannya. Nah, kita pelajari baik-baik sehingga anak-anak akan memahaminya, ya. Oke, mari kita mulai. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang penyakit atau kelainan yang diturunkan kepada anak, ya, itu antara lain kemarin ada hemofilia, kemudian ada thalassemia, ada buta warna, golongan darah. Nah, ini kita pelajari. Contoh penyakit menurun pada manusia, yaitu yang pertama kita bahas adalah thalassemia, yaitu sel darah merah berbentuk seperti bulan sabit, ya, yang normal berbentuk seperti bulat begitu, ya. Ini tidak normal berbentuk bulan sabit. Nah, ini selama hidupnya dia harus transfusi darah. Nah, oke, kita perhatikan misalnya ada seorang ibu itu thalassemia, ya. Ibu itu memiliki atau wanita itu memiliki kromosom XX, ya. Diperhatikan wanita itu XX, kalau laki-laki itu kromosomnya XY, ya. Saya ulangi, wanita XX, laki-laki XY. Yang bertanda kuning ini, ya, yang warnanya kuning ini menunjukkan bahwa wanita tersebut membawa kelainan yang namanya thalassemia. Maka wanitanya ini ada tandanya kuning, ya. Berarti ini wanita thalassemia menikah dengan laki-laki normal. Nah, bagaimanakah anaknya? Anaknya misalnya ada 4, maka anaknya ini XX berarti wanita normal, yang kedua wanita thalassemia, ya, dan yang ketiga laki-laki normal, dan yang keempat adalah laki-laki thalassemia, ya. Sekarang contoh yang kedua, wanitanya normal, laki-lakinya thalassemia. Bagaimanakah anak-anaknya? Anaknya ada 4 misalnya. Anak yang pertama adalah wanita thalassemia, yang kedua wanita thalassemia. Jadi dua anaknya thalassemia. Kemudian anak laki-lakinya normal semua, ya. Eki ini laki-laki normal semua. Itu dari ibu normal, ayah thalassemia. Karena X-nya ini, X dari ayah ini akan nempel pada anaknya perempuan, ya. Ya, kalau laki-lakinya kan X-nya juga X-nya dari ibu, ya, nanti normal semua. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut contoh yang lain, itu bersifat menurun, yaitu contoh seorang laki-laki menikah dengan wanita karir hemofilia. Bagaimanakah anak-anaknya? Laki-lakinya normal, ya, kita tulis P, laki-laki, dan wanita karir, ya, karier maksudnya, bukan karir, wanita karier. Nah, kromosomnya kita tulis laki-laki itu XY dan wanita adalah XX. Tapi karena wanitanya karier, maka ada bintangnya ini, ya. Ini wanita karier XX. Kemudian gametnya kita tulis, gamet itu separuh dari induk kita tulis, berarti gametnya ada 2, X sama Y. Untuk laki-laki, yang perempuan ada X berbintang atau X karier sama X normal. Nah, kemudian anaknya seperti apa, ya? Jadi kita ingat-ingat, laki-laki normal, wanitanya karier. Karier hemofili. Mari kita lihat anaknya, ya, yang bagaimana, ya. Ini laki-lakinya normal, wanitanya karier hemofilia. Oke. Nah, mungkin kita akan silangkan, maka menjadi X. Ini berarti wanita karier hemofilia. Kemudian berikutnya XY, jadi laki-laki hemofilia. Kemudian berikutnya dari sini akan ketemu XX normal, XY normal. Jadi akan melahirkan anak laki-laki normal menikah dengan perempuan hemofilia karier, maka anaknya akan ada wanita H karier hemofili, dan ada laki-laki hemofili, kemudian ada wanita normal dan laki-laki
normal. Nah, atau kalau kita tulis ada wanita karier hemofilia lahirnya ya, satu laki-laki hemofilia. Kenapa berbeda? Yang antara ini kok dikatakan karier, yang ini kok hemofilia ya? Karena hemofilia itu tersangkut, jadi penyakit-penyakit tadi mulai dari thalassemia, hemofilia, buta warna, itu semuanya tersangkut pada kromosom X. Kalau ini masih ada X yang normal, maka dikatakan wanitanya ini karier atau membawa. Sedangkan yang X pada laki-laki ini karena X-nya 1, maka ini laki-lakinya dikatakan laki-laki hemofilia. Sedangkan yang seperti ini adalah wanita normal XX ya, yang XY ini tidak ada bintangnya berarti laki-laki normal. Begitu anak-anak, masih ingat ya tadi yang namanya hemofilia? Hemofilia adalah penyakit darah sukar membeku ya. Jadi darahnya kalau luka, kalau apa ini sukar membeku. Dan ini banyak sekali yang menyebabkan kematian. Kita lanjut soal berikutnya, yaitu seorang laki-laki hemofilia menikah dengan wanita karier hemofilia. Bagaimanakah keturunannya? Nah, sekarang ini laki-lakinya yang hemofilia. Laki-laki hemofilia berarti seperti ini ya. Ditulis X hemofilia sama Y. Kemudian wanitanya karier hemofilia ya. Berarti ada satu yang berbintang dan X-nya satunya berbintang. Gametnya X hemofilia ya sama Y laki-laki. Kemudian yang perempuan X yang berbintang karena ini dia karier dan satunya X normal ya. Jadi ingat-ingat laki-laki hemofilia, wanitanya karier hemofilia. Bagaimana ke anaknya? Nah, kita lihat di papan catur. Laki-laki hemofilia X berbintang, satunya Y normal. Wanitanya karier, berarti ada satu X-nya yang berbintang. X ya, yang satunya berbintang, yang satunya normal. Maka nanti akan melahirkan berbintang semua X-nya ya. Ini berarti perempuan hemofilia. Kemudian ini ada X berbintang Y, ini berarti laki-laki hemofilia. Dan yang ketiga anaknya adalah X berbintang dan normal, berarti ini adalah karier. Dan yang keempat adalah XY, ini normal. Maka dari 4 anaknya itu 2 yang hemofilia, 1 wanita, 1 laki-laki. Dan ada 1 anak perempuan yang karier hemofilia dan 1 anak laki-laki normal. Nah, ini kalau diringkas, keturunannya adalah wanita hemofilia, laki-laki hemofilia, 1 orang ya. Kemudian karier ya, wanita karier hemofilia 1 dan 1 anak laki-laki normal. Kita lanjut latihan soal, nanti kalian kerjakan. Seorang laki-laki buta warna menikah dengan wanita normal. Bagaimanakah keturunannya ya? Kalau laki-laki berarti apa tadi? XY ya, laki-laki XY. Berarti yang X-nya diberi apa? Diberi bintang untuk laki-lakinya ya, karena laki-lakinya buta warna. Kemudian wanitanya adalah normal, berarti X biasa. Maka bagaimana keturunannya? Kalian tinggal menyilangkan. Oke, nanti kalian tinggal menilangkan bagaimanakah anaknya. Nanti hasilnya kalian cocokkan dengan punyanya Bu Sofi ya. Hasilnya adalah anak perempuannya dua-duanya adalah apa ini tadi ya penyakitnya namanya buta warna, anak karier buta warna. Kedua anak laki-lakinya adalah normal. Itu nanti cocokkan dengan hasilnya, kalian silangkan. Kita lanjut sekarang pada contoh berikutnya mengenai golongan darah. Sekarang ya anak-anak, untuk golongan darah ini dulu masih ingat pelajaran yang lalu bahwa golongan darah ini ditemukan oleh menurut sistem ABO, Karl-Landsteiner, yaitu ABO dan AB. Ada 4 golongan darah yang disebut memiliki agglutinin dan agglutinogen. Nah ini kita perhatikan sifat keturunan pada golongan darah dibawa oleh protein yang namanya isoglutinin ya, diberi tanda merah. Kemudian orang yang bergolongan darah AB ataupun O maupun AB ini mempunyai isoglutinin. Ya, isoglutinin seperti ini ya. Dengan kode sesuai dengan namanya ya. Berarti kalau dia golongan darah A, maka dia memiliki isoglutinin A. Kalau dia bergolongan darah B, berarti memiliki isoglutinin B. Namun dia bisa kemungkinannya ini apa namanya karier ya. Jadi masih ada kosongnya ya. Ini namanya kosong atau I kecil. Yang O ini ya
seperti ini ya, kosong. Kemudian AB ini memiliki isoglutinin A dan B. Oke, mari kita coba untuk menghilangkan. Misalnya, seorang laki-laki bergolongan darah A menikah dengan seorang perempuan bergolongan darah B. Bagaimanakah kemungkinan golongan darah anak-anaknya? Kita tulis induknya P, golongan darah A menikah dengan golongan darah B. Golongan darah A kita tulis isoglutininnya tadi A, berarti IA atau I itu saja I kecil ya. Nah, bisa jadi antara dua itu kemungkinannya. Kemudian yang satu yaitu yang ibunya, karena golongan darah B berarti IB glutinin tadi, IB atau IB I kecil. Nah, maka nanti akan melahirkan seperti apa? Nah, ini kita tulis gametnya, ada IA ya, I glutinin A dan I glutinin kosong. Ada IB dan I glutinin kosong. Ini karena bergolongan darah B. Maka anaknya kita perhatikan pada papan catur berikut. Ini ayahnya ya, golongan darahnya A dan golongan darahnya B. Maka kita tulis, maka nanti akan lahir ketemu A dengan A, berarti lahir anak bergolongan darah AB. Yang kedua, anak lahir bergolongan darah B sesuai dengan ini. Kemudian ada anak yang lahir bergolongan darah A, dan yang keempat ada lahir anak bergolongan darah O. Berarti ini golongan darah AB, golongan darah B, golongan darah A, golongan darah O, lengkap ya. Nah, begitulah hasilnya ini. Ada satu anak bergolongan darah AB, satu anak bergolongan darah A, satu anak bergolongan darah B, dan satu anak bergolongan darah O. Oke. Berikut ini adalah latihan soal, yaitu seorang wanita bergolongan darah AB menikah dengan laki-laki bergolongan darah O. Bagaimanakah sifat anak golongan darah anak-anaknya? Kira-kira bisa membayangkan ya anak-anak ya? Oke, kita tulis ayah, wanita ya, jadi ibu golongan darahnya AB, berarti I, A, dan I, B. Kemudian yang laki-laki golongan darah O, berarti kita tulis apa? I kecil. Kemudian gametnya bagaimana? Gametnya yang miliknya AB tadi, berarti gametnya adalah IA dan IB. Sedangkan yang satunya adalah golongan darah O, berarti I kecil. Maka nanti kemungkinan golongan darah anaknya apa saja. Begitu ya. Kalian cari anak-anak. Jadi untuk pewarisan sifat dan kelainan pada yang bersifat menurun ini kita pelajari baik-baik dan kita kerjakan latihan soal yang ada pada buku LKS. Kalau tidak jelas boleh bertanya. Jadi nanti kalau ada dua latihan soal ini, anak-anak kok tidak jelas boleh tanyakan lewat chat ke Bu Sofi. Insya Allah akan dijawab walaupun tidak secara langsung karena memang terkadang ada kesibukan. Begitu ya anak-anak ya. Silakan bertanya yang tidak jelas. Kemudian kami akhiri untuk pertemuan yang keempat, ini pertemuan yang terakhir untuk materi genetika ya. Nanti tinggal latihan ulangan harian, kemudian nanti pada bulan Desember insya Allah kita akan melakukan yang namanya penilaian semester. Baik ya. Kami akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.